Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih fa jawab, wawu jawab yang merupakan amil nasib yang ke nomor 8 dan 9. Namun malam ini adalah fa jawab, wawu jawab yang jatuh sesudah nafi. Yang jatuh sesudah nafi. Adapun yang kemarin-kemarin adalah fa jawab atau wawu jawab yang jatuh sesudah tolak. Yang mana tolak ada 8 dan yang ditambah 1 adalah nafi. Yang dikumpulkan di dalam syair murwan hawad wasal wa'rid lihadihimi taman nawar juga kan nafyu qad kamula. Jadi yang tolak 8 sudah, sekarang sebagai penyempurnya an-nafyu qad kamula, yakni fa jawab atau wawu jawab jatuh sesudah nafi. Saya ingatkan dan saya singgung sedikit biar tidak lupa bahwasanya fa jawab adalah amil nasib yang ke-8, wawu jawab adalah amil nasib yang ke nomor 9. Fa jawab, wawu jawab kemarin sudah punya syarat jatuh sesudah kalam tolak, dan kalam tolak ada 8. Hari ini, malam ini adalah yang terakhir, yakni jatuh sesudah nafi. Baik jatuh sesudah tolak ataupun jatuh sesudah nafi, fa jawab dan wawu jawab menasabkan kepada fi'il mudhari' itu harus menyimpan an. Artinya fa jawab, wawu jawab tidak bisa menasabkan fi'il mudhari' dengan dirinya sendiri, melainkan fa jawab dan wawu jawab menasabkan fi'il mudhari' harus menyimpan an.
Dan an yang disimpan dengan wajib ini adalah an masdariyah. An masdariyah itu apa? An masdariyah adalah an yang masuk kepada fi'il mudhari' dan fi'il mudhari'nya harus ditakwil menjadi masdar, dan fa'ilnya fi'il harus ditakwil menjadi mudhof ilaihnya masdar. Baik, kita mulai tentang keterangan nafi. Qauluhu utawi, ditulis lafalnya, saya kasih makna biar tahu jenis-jenisnya nafi. Ditulis mas, ditulis. Qauluhu at-tasi'u an-nafyu. Qauluhu utawi dawuhe Mbah Kyai Musonef. Mbah Musonef dawuh, rupane dawuhe Mbah Musonif atasi'u an-nafyu. Atasi'u utawi kang nomor 9 iku an-nafyu nafi. Yang dimaksud dengan atasi'u an-nafyu yang nomor 9 itu nafi. Nomor 9 dari mana? Nomor 9 dari syaratnya fa jawab, wawu jawab harus jatuh sesudah tolak dan nafi. Jadi yang nomor 1 mur, tolak amar, wanha, tolak nahi, dan seterusnya. Nah, yang ke-9 sesudah tolak 8 adalah nafi. Jadi qauluhu utawi dawe Mbah Musonif, rupane qaul atasi'u an-nafyu. Atasi'u kang ngamil 9, nomor 9 artinya 8. Tolak yang nomor 9. Yang nomor 9 ini adalah syarat untuk masuk fa jawab atau wawu jawab. Jadi artinya fa jawab, wawu jawab menasabkan kepada fi'il mudhari' harus jatuh sesudah nafi. Nah, nafi itu dihitung yang ke nomor 9. Jadi fa jawab, wawu jawab menasabkan kepada fi'il mudhari', pendek kata, harus jatuh sesudah nafi. Qauluhu, nah tadi saya baca mubtada. Qauluhu utawi dawuhe Mbah Musonif iku yasmalu. Yasmalu itu meliputi atau mengandung. Iku yasmalu meliputi apa ngandung, apa memuat, apa mengku, terserah.
Apa kaul mengkuma ing nafi sile makana kang ana apa wama ana iku biharfin nafi kelawan huruf. Orane nafi kelawan huruf mangkono au fi'lin utawa nafi kelawan fi'il. Orane nafi kelawan fi'il mangkono au ismin. Kalau bacanya awismin. Au ismin utawa nafi kelawan isim. Wama lan kaping papati ma, wama lan kaping papati nafi utawa malan nafi. Lebih komplitnya wamalan kelawan nafi. Jadi yasmalu makana bimakana taklilan. Maksudnya begitu. Wama aslinya adalah yasmalu makana bimakana taklilan muradan bihi an-nafi. Wamalan nafi sile makana kang ana apa wama ana iku taklilan tuduh makna taklil makna sithik. Sifate taklilan muradan kang den karepake bihi kelawan taklil apa an-nafyu nafi. Dawuhe Mbah Musonif, perkataannya Mbah Musonif atas itu an-nafyu. Yang namanya nafi itu adalah memuat, mengandung, meliputi nafi yang adanya dari huruf atau fi'il atau isim, atau nafi yang menunjukkan makna sedikit, artinya yaitu yang dikehendaki murad dan bihi an-nafyu, nafi yang menunjukkan makna sedikit. Jadi artinya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah nafi itu ada yang dari atau terbuat dari kalimat huruf. Satu, jadi ada nafi yang terbuat dari biharfin kalimat huruf. Ada nafi yang terbuat dari kalimat fi'il. Ada nafi yang terbuat dari kalimat isim. Ada nafi yang menunjukkan makna sedikit. Jadi macam-macamnya nafi itu ada 4. Sekali lagi, macamnya nafi itu ada 4. Satu, nafi yang terbuat dari kalimat huruf. Ada nafi yang terbuat dari kalimat fi'il. Ada nafi yang terbuat dari kalimat isim. Dan ada nafi yang menunjukkan makna tadi. Kalau sudah paham itu, mari kita kupas satu-satu contohnya. Fal awalu mongko utawi kang pertama, kang kawitan. Artinya yang pertama adalah makana biharfin, yakni nafi yang dibuat, yang diciptakan dari kalimat huruf. Contohnya la yuqda alaihim fayamutu au wayamut. La yuqda ora den tekani sapa alaihim kaum. Yen mengkono kepriye jawabe la yuqda alaihim, utawa yen mengkono kepriye jawabe nafi la yuqda alaihim fayamutu, mongko sebabe mati sapa kaum.
Orane mati sapa kaum mangkono awaya mutu utawa sartane mati sapa kaum. Layuk do alaihim fayamutu au wayamutu. Layuk do harus dihafal dulu, dimengerti dulu. La itu tidak amil nasib. La yang menunjukkan makna nafi. La yang menunjukkan makna tidak, menunjukkan makna nafi itu tidak amil nasib dan tidak amil jazm. Jadi yang namanya la nafi, bahkan ma nafi. Sekali lagi, ma nafi atau la nafi itu tidak merubah sighotnya fi'il mudhari'. Jadi sighotnya fi'il mudhari' yang semula rofa ya tetap rofa, tidak dinasabkan, tidak dijazmkan oleh nafi baik berupa ma atau la. Melainkan yang bisa menjazmkan itu adalah ma atau la nahi. Kalau nafi itu tidak menjazmkan fi'il mudhari'. Jadilah masuk kepada fi'il mudhari' yuqda. Fi'il mudhari' mabni majhul ya tetap tidak membuang huruf ilat. Kalau mahal jazm atau mahal nasab itu kan membuang huruf ilat. Yuqda yuqda. Nah, ini tetap fi'il mudhari' mabni majhul. Untuk fi'il mudhari' mabni majhul disifati duma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Jadi yuqda. Kalau fi'il madhi duma awaluhu wa kusira ma qabla akhirihi. Kalau fi'il mudhari' duma awaluhu wa futiha ma qabla akhirihi. Jadi sebelum akhir di fathah berbunyi yuqdayu. Nah, ini berbunyi yuqda sebabnya ada wawu atau ya jatuh sesudah fathah harus diganti alif. Jadi ini alif, namanya alif lainah. Jadi makanya rofa tetap. Jar majrur alaihim ini jadi naib fa'ilnya lafal yuqda. La yuqda ora den tekani sapa alaihim kaum. Nah, ini contoh la. Ini contoh la yang menunjukkan makna nafi. Dan la itu adalah kalimah huruf. Jadi la harfu nafyin. Yuqda
fi'lun mudhari'un. Tetap marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi, tetap yang merofakkan adalah amil maknawi tajarrud, karena tidak ada amil nasib dan tidak ada amil jazm. Ini tetap rofa. Rofaknya adalah memakai dhammah muqaddar alal alifi. Jadi dhammah muqaddar di atas apa? Dhammah muqaddar di atas alif lainah. Inilah mahalus syahid yang awal. Intinya yang awal adalah contoh bahwasanya nafi itu ada yang terbuat daripada kalimat huruf, yakni la. Karena yang namanya nafi ada huruf, ada isim, ada fi'il, ada takdir. Kita baru membahas yang la, yang dari kalimat. Kalau sudah paham la, nafi masuk kepada fi'il mudhari' dan tidak merubah sighotnya, titik. Lalu sesudah itu ada fa, maka fa ini dikatakan ada fa yang masuk kepada fi'il mudhari', maka dikatakan fa jawab. Kenapa dikatakan fa jawab? Karena fa ini jatuh sesudah nafi. Jadi ada fa jatuh sesudah nafi masuk kepada fi'il mudhari', maka fa itu menasobkan kepada fi'il mudhari', berbunyi fa yamutu. Fayamutu, mata yamutu, yamutani, yamutuna. Yamutuna. Terus dimasuki fa jawab yang merupakan amil nasib, maka jazmnya membuang nun. Berbunyi fayamutu. Karena fi'il mudhari' yang bertemu dengan wawu dhamir jamak, alif dhamir tasniyah, ya dhamir wahdah muannatsa mukhatabah, itu di jazmnya membuang nun. Nah, wawu dhamir jamak, alif dhamir tasniyah, ya dhamir wahdah muannatsa mukhatabah dikatakan syai' ma yungkilu i'rabahu, yang merubah mu'rabnya fi'il mudhari', yang semula rofaknya memakai dhammah, gara-gara bertemu dengan wawu dhamir jamak, rofaknya memakai nun. Rofaknya memakai nun, jazmnya nasabnya membuang nun. Berbunyi fayamutu. Nah, fayamutu terus ada alifnya, fayamutu. Nah, ini namanya alif. Alif itu namanya alif fariqah. Alif yang memisah baina wawil atfi wa wawil jam'i. Ini namanya alif fariqah, bukan bandungan kalimat. Bukan dalam dirinya tulang-tulangnya bandungannya kalimah. Ini alif tambahan untuk memisah antaranya wawu ataf dan wawu jamak, namanya wawu fariqah. Fayamutu la yuqda alaihim fayamutu. Fayamutu. Fa-nya ini menasabkan kepada fi'il mudhari'. Hakikatnya
yang menasabkan bukan fa tapi harus menyimpan an. Jadi fa an yamutu. Jadi fa yamutu itu isinya adalah fa'an yamutu. Bacanya fa'ay yamutu. An ini wajib disimpan, tidak boleh diperlihatkan. Jadi fa jawab menasabkan kepada fi'il mudhari' fayamutu itu harus simpen an dan anya harus disimpan dengan wajib. Annya namanya an masdariyah. Jadi fiilnya dijadikan masdar, fa'ilnya fiil dijadikan mudhof ilaihnya masdar. Nah, ini tidak ada fa'il, fayamutu ya. Fayamutu. Nah, fa'ilnya adalah fayamutu, mongko mati sapa kaum. Fayamutu mongko mati sapa kaum. Sama fayamutu awayamutu. Lafal awayamutu yang menasabkan adalah wawu jawab. Yang menasabkan adalah wawu jawab. Dan hakikinya wawu jawab fa awayamutu, wayamutu itu hakikinya adalah an. Jadi aslinya au wa an yamutu, au wa an yamutu. Alifnya alif fariqah. La yuqda alaihim fayamutu awayamutu. Fa di sini adalah fa jawab. Wawu di sini adalah wawu jawab. Nah, fa jawab ini namanya fa sababiyah. Nah, maka saya ngasih maknanya adalah mongko sebabe. Fayamutu mongko sebabe mati sapa kaum. Kaum tidak ditolong, kaum tidak didatangi, layu kok ora den tekani. Sapa alaihim kaum. Jadi ada satu kaum terus diserang. Nah, sama musuh. Lalu saya misalkan, atau gampang misalkan ya, misalkan kaum Palestina yang ada di Gaza ini diserang oleh Zionis dan tidak didatangi oleh Hamas, fayamutu, karena tidak ada yang melindungi, mongko sebabe mati sapa. Jadi karena kaum ini tidak didatangi, artinya tidak dilindungi, maka sebabnya dia mati. Umpama didatangi, berarti dibela dari serangan orang lain misalkan. Atau contoh yang gampang, tidak berpolitik.
ada kaum yang kena wabah, tidak didatangi dengan medis, tidak didatangi oleh dokter. Kaum yang tidak dikasih obat, tidak didatangi, la yuqda alaihim, ora ditekani sapa alaihim kaum, fayamutu mongko sebabe mati sapa. Maka sebab tidak disebabkan tidak didatangi. Apa disebabkan itu? Musabbab, disebabkan tidak didatangi, namanya musabbab. Fayamutu, maka sebabnya mati. Disebabkan tidak didatangi, maka sebabnya kau mati. Nah, la yuqda alaihim, lafal sebelum fa jawab ini dikatakan musabbab, yamutu dikatakan sabab, maka fa-nya dikatakan fa sababiyah. Dikatakan fa jawab karena fa ini waqi'atun fi jawabi nafi, karena lafalnya jatuh sesudah nafi. Kalau kemarin adalah waqi'atun fi tolafi, waqi'atun ba'da tolabi, jatuh sesudah tolak. Kalau ini ndak, waqi'atun ba'da nafi, maka dikatakan fa jawab. Itulah dikatakan fa sababiyah dan dikatakan fa jawab. Nah, yang menasabkan ya fa jawabnya ini. Artinya kalau fa jawab itu di dalam segi lafalnya, sababiyah itu di dalam segi maknanya. Waqi'atun fi, waqi'atun ba'da nafi. Berarti masalah lafalnya. Kalau fayamutu ini di dalam maknanya. Awayamutu, keterangan apa namanya i'rabnya sudah. Sekarang wawunya khusus, yaitu dikatakan wawu. Saya tidak meng'irabi yamutu lagi, sudah tadi yamutu ini makal nasab, yang nasabkan wawu. Aslinya yang menasabkan adalah an, sudah saya terangkan tadi. Yang kita bicarakan sekarang wawunya ini tidak sama dengan fa. Kalau fa sababiyah, kalau wawu karena jatuhnya awayamutu, jatuh sesudah fayamutu, ini wawunya dikatakan wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah. Jadi bagaimana? Ya, berarti caranya kasih makna au wayamutu utawa sartani, lebih bagus lagi utawa mongko sartani, utawa mongko sartani. Sekali lagi, utawa itu au, wawunya itu mongko karena jawab segi lafaz, sartanya adalah ma'iyahnya. Wawu itu wawu jawab. Wal jawabulan kaping walune praba, wal jawabulan kaping walune amil nasib jawab, jawab bil fa'i kelawan nganggo fa. Wal wawi lan kaping songone jawab nganggo wawu. Berarti fa jawab ataupun wawu itu adalah wawu jawab. Nah, wawu jawab ataupun fa jawab ini maknanya yang fa sababiyah, kalau wawu namanya wawu ma'iyah. Begitu maksudnya. Jadi jelaslah di sini bahwasanya fa jawab jatuh sesudah nafi, dan macamnya nafi ada satu yang namanya
nafi terbuat dari kalimat huruf. Ngaji harus sabar, harus sabar dan mau. Wasani utawi kang nomor loro iku nahu laisa Zaidun hadiron. Ini hadiron ini. Laisa ora ana sapa Zaidun Zaid ora niku hadiron. Wong kang hadir. Yen mengkono kepe jawabe nafi laisa Zaidun hadiron fayukallimaka. Mongko sebabe ngomongi sapa Zaid kaking. Kalau tadi nafi terbuat dari kalimat huruf, la itu kalimat huruf. Sekarang ada nafi yang dari kalimat fi'il. Maka nabi harfin au fi'lin utawa ginawe sangka kalimat fi'il. Yasmalu bi fi'lin. Maka bi harfin au fi'lin. Yasmalu makana bi fi'lin. Jadi nafi itu ada kalanya terbuat dari kalimat huruf, ada kalanya dari kalimat fi'il. Contohnya laisa Zaidun hadiron. Laisa itu fi'il madhi. Laisa itu kalimat fi'il. Ingat-ingat, laisa itu kalimat fi'il. Dan fi'ilnya adalah fi'il madhi. Laisa itu dari akhwatnya kana. Laisa itu saudaranya kana. Yang punya pengamalan tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Merofakkan isim, menasabkan khobar. Jadi lafaz Zaidun hadiron ini asalnya adalah Zaidun hadirun. Zaidun utawi Zaid iku hadirun, wong kang hadir, wong kang teka. Sapa huwa Zaid? Sapa huwa Zaid? Jadi kalau ada isim maf'ul iku yo nganggo sapa? Karena nae fa'il. Hadirun yo nganggo sapa? Karena jadi fa'il. Kok bisa begitu? Jadi isim sifat itu ngamalnya seperti fiilnya. Nah, kalau isim fa'il itu dibuat dari fiil mudhari' mabni maklum, mabni fa'il, maka dia punya fa'il. Kalau isim maf'ul itu dibuat dari fiil mudhari' mabni maf'ul atau mabni majhul, maka dia tidak punya fa'il, tapi punyanya naib fa'il. Itu Mas. Yang namanya isim fa'il itu wasmum mustaqim minal masdari biwasitatil fi'lil mudhari'il ma'lumi liman qama bil fi'l. Isim engkang kamustaq saking masdar, isim yang tercipta dari masdar dengan lantaran fi'il mudhari' mabni maklum, karena untuk menunjukkan orang yang bekerja. Nah, maka dia terbuat dari hadirun, terbuat dari kalimat fi'il yang maklum, maka dia punya fa'il.
Nasirun terbuat dari yansuru. Nah, berarti seperti fiilnya punya fa'il. Ini juga begitu. Laisa ora ana sapa Zaidun Zaidun uti Zaid iku hadirun. Wong kang teko sapa mbah Zaid. Fa'ilnya adalah Zaid. Karena namanya seperti fiilnya. Lafaz Zaidun hadirun ini terkait mubtada dan khobar. Terkait mubtada khobar. Mubtada mahalnya rofa, khobar mahalnya rofa. Begitu dimasuki Laisa. Nah, Laisa itu saudaranya Kana. Dia adalah amil pengrusak. Yang dirusak adalah isimnya. Jadi amil nawasi sugro yang dirusak itu kalau Kana seakhwatnya adalah isimnya. Kalau inna seakhwatnya itu khobarnya. Kalau donantu itu yang dirusak dua-duanya terkait mubtada khobar jadi maf'ulaini, jadi maf'ul dua-duanya. Dengan demikian kalau pengamalannya tarfa'ul isma yang semula jadi mubtada sekarang jadi isimnya Laisa. Hadiron jadi khobarnya Laisa. Nah, ini lafal Laisa ini adalah menunjukkan nafi ora. Laisa ora ono sapa Zaidun Zaid. Kalau dikasih mana? Laisa wis ora ono sapa Zaidun Zaid boleh. Karena Laisa adalah kalimat fi'il dan fi'ilnya fi'il madhi. Laisa wis ora ono sapa Zaidun Zaid, paham ya? Orang itu hadir karena dia kalimat fi'il. Dia menunjukkan makna tidak nafi. Inilah yang dimaksud bahwasanya maka nabi harfin au fi'lin. Nafi itu ada kalanya huruf, ada kalanya fi'il. Nah, contohnya Laisa Zaidun amron fayukallimaka. Laisa ora ana sapa Zaidun Zaid iku hadiron wong kang teko sapa wa Zaid. Gimana? Nah, ini fa adalah fa jawab. Yen mengkono kepriye jawabe nafi Laisa Zaidun hadiron. Fa yukallimaka mongko. Fa-nya sabab ya sebab. Ngomongi sapa wa Zaid ka ing sira. Zaid orang yang tidak datang. Nah, karena Zaid tidak datang, fayukallima mongko sebabe ngomongi sapa Zaid ka ing sira. Nah, Zaid itu tidak mau datang, tidak datang. Maka sebabnya Zaid berkata kepadamu, aku pancen ora teko, masalahe gini. Mau ini si anu. Ah, itu namanya berbicara. Zaid adalah orang yang tidak datang. Maka disebabkan Zaid tidak datang, ini si Zaid berbicara kepadamu. Maka fa ini dikatakan makna sababiyah seperti keterangan tadi. Kenapa? Fa ini adalah makna sebab. Kenapa? Laisa Zaidun hadiron ini dijadikan musabbab, itu menjadi musabbab. Disebabkan itu musabbab. Disebabkan Zaid tidak hadir, maka sebabnya
Zaid berbicara kepadamu, maka fa ini adalah fa sababiyah. Dan fa seperti kaidahnya di sini adalah fa jawab amil nasib yang ke-8, maka dia menjadi jawab. Nah, jawabnya kenapa kok menjadi jawab? Karena fa ini jatuh sesudah nafi. Berarti dalam bentuk lafalnya, dalam bentuk maknanya dia adalah fa sababiyah. Jadi fa ini adalah dua, dikatakan fa sababiyah karena dia menjadi sebab yang jatuh sesudah musabab. Di sini fa-nya dikatakan fa jawab karena fa ini jatuhnya sesudah nafi. Fayukallimaka, maka fa ini menasobkan fi'il mudhari' kallama yukallimu. Nasabnya diberi tanda fathah, sebabnya mim itu adalah huruf shahih. Jadi fi'il mudhari'nya adalah fi'il mudhari' shahih. Akhirnya fi'il mudhari' itu mim, bukan kaf. Akhirnya fi'il mudhari' itu mim dan mim itu adalah huruf shahih, maka fi'il mudhari' dikatakan shahih akhir, nasabnya ditandai memakai fathah. Fayukallima, mongko sebabe ngomongi sapa wa Zaid. Nah, ngomongi ka ing sira. Ka ini maf'ul bih. Tapi perlu diketahui, Mas, sehabis ngaji ini selesai, itu mungkin butuh 2 hari. Ada contoh mata tinafatu hadisuna. Itu ada fa, sama dengan di sini ada fa. Fa di sini akan saya terangkan menjadi 4 wajah. Karena fa itu macam-macam. Harus bisa mendalami itu. Nah, contohnya nih. Wal jawabulan kaping 8 amil nasib jawab. Jawab bil fa'i kelawan fa. Jadi fa ini jawab. Ada lagi wa huruful atfi, utawi huruf kang ginawe perabot atof iku asyaratun ana 10. Wa hiyal wawu wal fa'u wa summa wa au wa an wa imma wa ba wala walakin wa hatta fi ba'dil maut. Fa juga perabot atof, adatul atfi. Jadi fa ini bukan fa yang menasabkan, tapi fa di sini adalah fa atof. Fa yang menyambungkan antaranya maktuf dan maktuf alaih. Nah, nanti kalau di bab atof saya perinci. Oh, kalau wawu itu mutlakul jam'i. Oh, kalau au itu tahyir. Oh, kalau fa ini. Jadi ada tartib ittisal, ada tartib infisal. Saya untuk ngaji yang akan datang menjelaskan. Jadi sampai agar tidak terjebak setiap ada fa lalu dikasih mana jawab, jangan. Nah, makanya ini besok diselesaikan. Ini kan masih ada baru 2 capek, gitu. Jadi ada kalanya nafi. Jadi nafi itu ada kalanya dari huruf, ada kalanya dari fi'il, ada kalanya dari isim, ini belum. Dan ada kalanya dari taklil. Nah, contohnya yang taklil itu kayak apa namanya? Qallama ta'tina fatuhaddisuna. Nah, qallama itu dari lafal qallama, dikumpulkan menjadi qallama. Nah, ada yang dari
kalimah isim, buktinya adalah ghairu atin diidhofahkan, menunjukkan kalau ghairu adalah kalimah isim. Besok ya, sampai di sini dulu. Nah, kalau ini besok dilanjutkan dengan contoh aslinya madaktina fatu hadisuna. Ini yang gampang, yang pas, bisa dibuat 4 wajah. Jadi tidak selalu lafal madaktina dibaca fatu hadisana, tapi bisa dibaca fatu hadisuna. Kenapa? Bisa dibaca fatu hadisuna. Kenapa? Nah, itu keterangan besok. Kalau sampai ngaji, ya saya ngaji. Mudah-mudahan sampai ngaji, mudah-mudahan diberi manfaat, diberi barokah oleh Allah, diterima di sisi Allah. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.